Pemirsa, tim gabungan tertibkan ribuan kapal yang bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Nakoda kapal yang selesai melakukan bongkar muat diminta untuk memindahkan kapalnya. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya menertibkan penumpukan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Penertiban dilakukan demi keselamatan bersama serta menjaga fungsi jalur pelayaran Muara Angke yang vital bagi aktivitas nelayan. Kasubdit Patroli Polairut Polda Metro Jaya AKBP Helmi Wibowo menyebut, penertiban difokuskan pada kapal yang mengganggu jalur pelayaran. Selamat pagi Komandan, izin melaporkan kapal 1007 Aibda di Maulana dan kapal 2006 Aibda Darsono. Saat ini kegiatan menindaklanjuti berita viral di Pelabuhan Muara Angke, yaitu kapal-kapal ikan dan kapal-kapal cumi yang ingin masuk dan keluar masih kemudian. Untuk saat ini kami menghimbau kepada para nakoda dan kepada pemilik kapal untuk tidak menyandarkan kapalnya di alur pintu keluar masuk atau alur jalannya kapal. Sebelumnya viral di media sosial Pelabuhan Muara Angke di Penjaringan Jakarta Utara dipenuhi ribuan kapal nelayan yang menumpuk. Kepadatan kapal ini menghambat aktivitas para nelayan yang akan melaut. Setidaknya ada 2.500 kapal bertumpuk tak beraturan. Selain menghambat aktivitas mencari nafkah, para nelayan juga khawatir banyaknya kapal yang menumpuk dapat menyebabkan kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anita dan juga pemirsa, rupanya lalu lintas padat ini bukan cuma ada di jalanan darat, ternyata di laut juga bisa padat oleh kapal. Benar sekali, Nata. Nah, sepertinya nih yang terjadi di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara ini, bagaimana sebenarnya keadaan di sana? Kita bisa langsung mengetahui kondisi di sana. Ada rekan kita, Kea Dela Rosa, yang juga dengan juru kamera Seto Pratomo, yang saat ini sudah berada di Pelabuhan Kali Asin Muara Angke. Selamat pagi, Kea. Apa benar terjadi penumpukan kapal nelayan di sana sampai dengan saat ini? Ya, selamat pagi Nata dan juga Anita. Memang benar saat ini saya sedang berada di Dermaga T, Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara. Dan tepat di belakang saya sudah banyak sekali perahu nelayan yang memang telah terparkir ataupun bersandar di dermaga sejak 2 bulan lalu. Yang diketahui bahwa beberapa nelayan, bahkan mayoritas dari nelayan memilih untuk tidak melakukan berlayar dikarenakan adanya cuaca buruk yang menimpa kota Jakarta sejak akhir tahun 2025 kemarin. Dan penumpukan ini menjadi masalah dikarenakan beberapa dari nelayan juga ingin melakukan pengisian BBM di pelabuhan yang seperti kami ketahui dan dapat informasi dari nelayan bahwa pengisian BBM dilakukan selama 5-7 hari memakan waktunya. Dan yang menjadi masalah kemudian setelah itu adalah bahwa Pelabuhan Muara Angke hanya dapat menampung sekitar 400 hingga 500 kapal saja dibandingkan tahun lalu, Nata dan juga Anita, bahwa tahun lalu tidak sebanyak tahun ini yang bersandar di pelabuhan. Yang kami ketahui bahwa ada 2.500 kapal nelayan yang bersandar di pelabuhan yang mengakibatkan penumpukan seperti yang ada di samping kanan, di samping kiri saya saat ini. Dan hingga kemarin yang kami dapatkan informasi bahwa petugas setempat telah melakukan relokasi terkait parkir-parkir kapal yang berada di samping kiri saya, sehingga beberapa kapal juga sudah mulai ada yang ingin beroperasi. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa beberapa nelayan mengatakan terdampak perekonomiannya, dan kami ketahui bahwa hingga ratusan juta rupiah seperti itu. Kembali ke studio, Nata dan juga Anita. Baik, terima kasih Kea atas laporan Anda dan juru kamera Seto Pratomo. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Untuk informasi lainnya pemirsa, kelangkaan BBM hampir terjadi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak di wilayah kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dan sekitarnya. Ya benar sekali Nata, dan ini akibatnya antrean sepanjang 2 hingga 3 km terjadi di sejumlah SPBU di kota Padang Sidempuan. Inilah antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak yang berada di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada Minggu malam. Masyarakat rela antri selama 5-6 jam untuk mengisi penuh tangki kendaraan mereka. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 jenis Pertalite dan Solar harus menunggu lebih lama. Akibatnya kendaraan antre mengular 2 hingga 3 km di sejumlah ruas jalan yang berada di sekitar SPBU. Pak, ya, ini udah berapa hari begini, Pak? Sudah sekitar 3 hari lah. Oh, udah 3 hari ya, Pak. Di sini semua pom bensin di Kota Padang Sidempuan. Dan setahu Bapak kendalanya apa, Pak? Oh, belum, bermacam-macam lah. Bermacam-macam. Ada yang bilang kapalnya lah, ada yang bilang jembatannya yang rusak. Nah, itu macam-macam. Enggak jelas apa penyebabnya. Udah berapa jam Abang antri? 2 jam. Oh, udah 2 jam, Bang ya? Iya. Ini untuk ngisi solar, Bang. Iya, itu solar. Apa kendalanya, Bang? Kok bisa macet sepanjang ini, Bang? Aku pun nggak tahu kayak gini lah jadinya. Oh, jadi Abang terganggu lah ke apa, Bang ya? Waktu Iyalah. Abang terbuang ya? Iyalah. Merugi lah gitu, Bang ya? Gila. 2 jam di sini ngantri, tahu-tahu nanti nggak dapat. Oh, sering kayak gitu, Bang? Iyalah. Masyarakat berharap agar pemerintah dan pihak terkait menanggapi serius permasalahan ini, mengingat BBM merupakan kebutuhan utama untuk mobilitas masyarakat sehari-hari. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainis melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, walaupun harga emas logam mulia kembali turun di Laman Antam, tapi di Pasar Emas Cikini harganya ternyata masih tinggi. Di Pasar Emas Cikini, Jakarta, harga emas antam logam mulia dibanderol Rp3.300.000 per gramnya. Sementara itu, pedagang toko emas Cikini, Jakarta mengaku fluktuasi harga emas logam mulia ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pernah tertinggi mencapai Rp3.600.000 per gram dan terendah di Rp3.300.000 per gram. Namun di Laman Antam harga emas kini menurun menjadi Rp3.150.000 per gramnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Anita Dewi. Pemirsa, pemesanan tiket kereta api angkutan lebaran 2026 sudah dibuka. Ya, calon penumpang ini sudah bisa membeli tiket untuk keberangkatan 11 Maret mendatang. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan sejak dibuka tanggal 25 Januari hingga 30 Januari 2026, lebih dari 130.000 tiket telah dipesan untuk mudik lebaran. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya pemesanan dan juga meningkatnya minat masyarakat dalam merencanakan mudik lebih awal. Calon penumpang sudah bisa membeli tiket untuk jadwal keberangkatan 11 Maret hingga 16 Maret melalui seluruh kanal resmi KAI. Rp200.000 ya.